Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani, mahasiswi dari kelas 3 di Ilmu Komunikasi. Di sini akan memaparkan mengenai paradigma kritis. Nah, bahasan yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan. Teori ini dikembangkan oleh mazhab Frankfurt. Paradigma kritik ini lahir tidak lepas dari institusi penelitian sosial di Frankfurt yang didirikan pada tahun 1923 oleh seorang kapitalis yang bernama Hermann Weyl yang seorang pedagang grosir gandum. Nah, pengertian dari paradigma kritis ini sendiri adalah paradigma kritis merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Teori ini lahir sebagai koreksi dari pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Kemudian ada tokoh-tokoh dari paradigma kritis. Yang pertama adalah Theodor Adorno, di mana teori kritis ini diorientasikan pada ide tentang masyarakat sebagai subjek dengan individu sebagai pusat. Sebuah teori menjadi kritis dengan menegasikan ketidakadilan, egoisme, dan alienasi yang dihasilkan oleh kondisi sosial di bawah ekonomi kapitalis. Yang kedua ada Jürgen Habermas. Nah, pemikiran Habermas ini adalah mengenai komunikasi, karena menurutnya dengan kebangkitan media cetak akan memungkinkan orang-orang untuk berdiskusi dalam ruang yang disebut public sphere atau ruang publik. Yang selanjutnya ada Axel Honneth. Nah, Honneth ini menyatakan bahwa jika seseorang tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka orang tersebut akan merasa tidak dihormati. Yang selanjutnya ada dari Immanuel Kant. Nah, teori Kant itu lebih kepada persoalan dari isi pengetahuan. Kritikan terhadap epistemologi tentang kapasitas rasio dalam persoalan pengetahuan, bahwa rasio dapat menjadi kritis terhadap kemampuannya sendiri dan dapat menjadi pengadilan tinggi. Yang selanjutnya ada dari Hegelian. Nah, kritik dalam makna Hegelian ini merupakan kritik terhadap pemikiran kritis Kant. Nah, menurut Hegel, Kant ini terlalu berambisi untuk membangun suatu metateori untuk menguji validitas suatu teori. Menurut Hegel, pengertian kritis merupakan refleksi diri dalam upaya menempuh pergulatan panjang menuju ruh yang absolut. Yang selanjutnya ada dari Marxian. Menurut Marx, konsep Hegel ini seperti orang yang berjalan dengan kepala, yang artinya terbalik. Dialektika Hegelian ini dipandang terlalu idealis, yang memandang bahwa yang berdialektika adalah pikiran. Kritik dalam pengertian Marxian ini berarti usaha untuk mengemansipasi diri dari alienasi atau keterasingan yang dihasilkan oleh hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Yang terakhir ada Freudian. Menurut Freud, memandang teori kritis ini dengan refleksi dan analisis psikoanalisisnya. Artinya bahwa orang itu bisa melakukan sesuatu karena didorong oleh keinginan untuk hidupnya, sehingga manusia melakukan perubahan dalam dirinya. Kritik dalam pengertian Freudian adalah refleksi atas konflik psikis yang menghasilkan represi dan memanipulasi kesadaran. Adopsi teori kritik atas pemikiran Freudian ini yang sangat psikologistik dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ortodoksi Marxisme klasik. Yang selanjutnya ada karakteristik dari paradigma kritis. Ciri khas dari paradigma kritis adalah bahwa paradigma kritis ini berbeda dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Pendekatan teori kritis tidak bersifat kontemplatif murni. Teori kritis tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, tapi juga bahwa teori tersebut mau mengubah. Pada dasarnya teori kritis mau menjadi praktis. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pemahaman paradigma kritis terhadap realitas.
Pandangan paradigma ini pada realitas tidak berada dalam harmoni, tapi lebih ke dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Ciri yang kedua yaitu ciri tujuan penelitian paradigma kritis. Paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik transformasi sosial, proses emansipasi, dan penguatan sosial. Tujuan penelitian paradigma kritis adalah mengubah dunia yang tidak seimbang. Ciri yang selanjutnya yaitu ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ciri yang terakhir yaitu pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitiannya. Dialog kritis ini digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang, dan akan terjadi. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan dimensi. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu secara ontologi. Memandang dalam realisme historis, yaitu realitas yang teramati atau virtual reality adalah semu, terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi publik. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas ini tidak berada dalam harmoni, tetapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Yang kedua secara epistemologi, yaitu mengenai hubungan antara periset dan objek yang dikaji adalah transaksional atau subjektivitas. Hubungan periset dengan objek studi dijembatani nilai tertentu. Pemahaman tentang realitas merupakan temuan yang dijembatani nilai tertentu. Maksudnya adalah ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti, sehingga peneliti ditempatkan pada situasi sebagai aktor intelektual dalam proses transformasi sosial. Kemudian yang selanjutnya ada secara aksiologi. Dalam pendekatan objek, nilai-nilai yang dianut peneliti tidak boleh mempengaruhi penelitinya dengan menghindari pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan nilai dalam hasil penelitian dengan menggunakan bahasa yang impersonal. Sedangkan dalam pendekatan subjektif, justru sebaliknya. Bahasa digunakan sebagai hubungan untuk mendekatkan antara peneliti dengan objek yang diteliti sehingga lebih bersifat personal. Yang terakhir secara metodologi. Paradigma kritis ini lebih menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Penelitian dalam paradigma kritis tidak bisa menghindari unsur subjektivitas penelitian yang bisa membuat perbedaan gejala sosial dari peneliti lainnya yang lebih mengutamakan analisis yang menyeluruh, konstekstual, dan multilevel. Kemudian yang selanjutnya ada contoh kasus. Nah, contoh kasus yang saya ambil yaitu mengenai acara dari program Mata Najwa Balada Perda di Metro TV. Program Mata Najwa edisi Rabu 16 Januari 2013 ini mengangkat tema mengenai Balada Perda di tengah pemberitaan mengenai perda yang kontroversial. Tayangan ini dipicu kemunculan surat edaran Wali Kota Loksemawe Aceh yang mengatur agar perempuan itu tidak duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor, serta rancangan peraturan daerah DPRD Kota Surabaya mengenai peraturan nama bayi dengan ciri khas kedaerahan. Mata Najwa mengangkat tema Balada Perda untuk membahas kedua aturan daerah tersebut bersama dengan sejumlah aturan daerah lain yang mengundang pro kontra masyarakat. Alasan saya mengambil jurnal tersebut karena artikel atau jurnal tersebut berhubungan dengan teori kritis serta dalam penelitiannya menggunakan teknik analisis wacana kritis model Vanjik. Dari analisis ini dapat diketahui juga bahwa analisis wacana ini memberikan perhatian kepada dominasi. Dominasi itu direproduksi oleh pemberian akses yang khusus pada satu kelompok dibandingkan kelompok lain. Nah, di sini ada beberapa sumber referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.